Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya Joji. The idea that you're so small compared to the rest of the omniverse can be frightening, yet comforting. It just depends on who you are. Some of us want to keep exploring, some of us just want out. Bagaimana kalau aku bilang kepada kalian kalau tiga persona ini adalah orang yang sama? Yap, nama aslinya adalah George Kozonuki Miller. Kelahiran 19 September 1992 di Osaka, Jepang. Ayahnya merupakan seorang kebangsaan Australia, sementara ibunya merupakan orang Jepang asli. Joji akhir-akhir ini menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kegalauan anak muda di seluruh dunia melalui lagunya The Glimpse of Us. Pengaruh besar yang ia hadirkan ini bukanlah fenomena yang sesaat kemudian hilang. Karena terbukti ia beberapa kali mampu menjadi trend center di internet, terutama pada awal kemunculannya di YouTube. So, bagaimana transisi seorang George Miller yang awalnya menciptakan karakter bebal eksentrik seperti Filthy Frank dan Pink Guy hingga menjadi seorang Joji, sosok yang lebih serius dalam berkarya. Let's get into it. Kehidupan George Kiyosaki Miller ini dimulai ketika ia lulus dari sebuah SMA di Osaka, Jepang, sekolah internasional ya, namanya Canadian Academy. Di umur 18 tahun kemudian dia hijrah ke Amerika. Di periode ini kehidupan kreatifnya dimulai. Sebelum ia pindah ke Amerika, ia sebenarnya sudah membuat akun YouTube, namun hanya mengupload video-video kegiatannya dengan teman-temannya, gak ada yang serius. Hingga akhirnya pada 6 Agustus 2011 lahirlah persona yang paling dikenal dalam sejarah YouTube, yaitu Filthy Frank atau si Jorok Frank. Yap, Filthy Frank artinya si Jorok Frank. Dalam video pengenalan tersebut, Frank bercerita kalau dirinya sedang diare, namun tiba-tiba tisu toilet habis, yang mengakibatkan dia harus beranjak dari toilet dan menyebabkan beraknya kemana-mana. Aku kira video ini menjadi alasan kenapa Filthy Frank disebut Filthy Frank, ya kan? Si Jorok Frank, bayangkan dia berak aja bisa kemana-mana. Kemudian 5 bulan berselang, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2019, George mengupload sebuah video yang memperkenalkan persona lain yang bernama Pink Guy, yang mengambil inspirasi dari selebriti lokal San Francisco Bay yang bernama Pink Man, yang diperankan oleh Michael Maxfield. Setelah periode itu, melalui karakter Filthy Frank dan Pink Guy, ia mulai mendapatkan perhatian melalui tingkah bebal jenakanya. Hingga puncaknya, ia pernah menciptakan satu tren yang paling dikenal di masanya, yaitu Harlem Shake. Aku ingat banget pada waktu itu Harlem Shake benar-benar ramai banget ditiru. Hampir semua kelas di kalangan SMA pada saat itu melakukan yang namanya Harlem Shake. Nah, anehnya di puncak ramainya channel Joji ini, Joji memutuskan untuk membuat channel baru lagi. Nggak tahu kenapa ya, kemungkinan ada strike atau gimana, soalnya kan kontennya ya kayak gitu, jorok, kasar, kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat channel baru lagi yang bernama Too Damn Filthy dan TV Filthy Frank. Nah, kayaknya dia ini menyiapkan channel-channel backup supaya bisa mengamankan atau supaya bisa tetap berkarya di YouTube dan tetap berkomunikasi lah, bisa berkomunikasi dengan para fansnya. Nah, di channel barunya itu, Miller kelihatan lebih niat untuk membuat konten ya. Nggak kayak di channel sebelumnya yang sepertinya itu dia kayak ya seadanya aja dengan kualitas video yang buruk, hanya menggunakan cellphone. Dan di channel kedua dan ketiganya ini ya lebih serius. Seperti biasa, ia membuat video tentang sketsa komedi dan beberapa video musik. Seperti biasa, video musiknya pun
model satir, komedi. Tren satir video ini sangat dikenal beberapa YouTuber terkenal di Indonesia pada periode itu. Sebutkan siapa aja lah, misalkan hampir semuanya itu menggunakan sketsa waktu itu, baik di YouTube, di Instagram. Yang terkenal itu pakai sketsa komedi semua, seperti Bayu Skak, Reza Arab, kemudian siapa lagi? Tim Tuan dan sebagainya. Mereka menggunakan sketsa komedi, dan waktu itu YouTube masih menghargai lah kayak video-video pendek seperti itu. Dan sekarang semuanya sudah berubah, video semuanya diproduksi dengan baik dan durasinya panjang-panjang, minimal 10 menit. Jadi di masa periode itu adalah periode terbaik. Orang bisa berkreasi dengan bebas, tidak ada campur tangan perusahaan dan sebagainya. Artis juga belum masuk. Itu masa-masa terbaik YouTube di mana orang bebas menyampaikan atau menyalurkan kreativitasnya. Seperti pada umumnya, masa-masa indah itu pasti ada ujungnya. George yang awalnya menciptakan tokoh Pink Guy dan Filthy Frank akhirnya berhenti mengupload di YouTube pada tanggal 31 Desember 2015. Mulai saat itu, Filthy Frank dan Pink Guy seperti dikubur dalam daram atau disuntik mati. Dan sepertinya George Kinosaki Miller ini akhirnya memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih tradisional untuk memperkenalkan musiknya. Terbukti, ia akhirnya bergabung dengan salah satu label musik yaitu ATI Rising, di mana di sana ia mulai berkarya dengan serius dengan nama panggung baru yaitu Joji. Dan mulai saat itulah kita kenal Joji dengan hits-hits andalannya yang kita kenal saat ini. Menurutku, transisi Miller dari Pink Guy dan Filthy Frank hingga menjadi Joji itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia benar-benar telah mempersiapkan semua rencana keluar atau exit plan-nya dari karakter yang paling terkenal dalam sejarah YouTube itu. Saat diwawancari oleh majalah Billboard, Joji pernah menyampaikan sesuatu yang sangat penting ketika ia ditanya perihal transisinya dari sosok YouTuber menjadi Joji. Ia bilang kalau ia lebih menyukai sosok Joji karena ia lebih bisa melakukan hal-hal yang ingin ia dengar. Dalam wawancara tersebut, Joji juga mengatakan kalau Joji yang sebenarnya itu bukan karakter seperti Pink Guy dan Filthy Frank. Merupakan Joji adalah Joji atau George Kosonuki Miller. Itulah perbedaannya. Dah, terima kasih.